huda wa dinalah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Alhamdulillah, segala puji kemuliaan Allah Rabb yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu dan kesempatan kita untuk tetap berada di jalan yang lurus, bersama-sama meniti kehidupan untuk menjadikan kita berhasil di muka bumi ini menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa terus taat patuh terhadap perintah-perintahnya dan terus berusaha berupaya untuk menjauhi larangan-larangannya. Salawat beserta salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan alam yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa selalu taat patuh menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga layak dan berhak mendapatkan syafaatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah yang berbahagia, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang terakhir, yang ke-12 di tahun Hijriah ini. Sungguh beruntung saudara kita yang hari ini, yang saat ini sudah berada di dua tanah suci, baik Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, untuk merasakan dan langsung menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kedahsyatan agama Allah, bagaimana kehebatan Islam, bagaimana kebenaran jejak-jejak yang telah ditinggalkan oleh para nabi dan para rasul terdahulu, yang menjadi bagian dari terangkatnya harkat derajat kita, mobil khusus saudara kita yang berada di tempat tersebut. Sungguh beruntung mereka akan menyempurnakan ikhtiar, ya, berbekal ketakwaan, berbekal ketaatan, dan memperoleh tiket surga. Karena yang berangkat ke sana itu bekalnya takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Jadi persyaratan mutlak ibadah umroh dan haji itu adalah bertakwa kepada Allah. Kenapa syaratnya bertakwa, bekalnya bertakwa? Karena akan mendapatkan tiket. Ya, jika ibadahnya benar, berhasil mencapai predikat mabrur, maka akan mendapatkan tiket surga. Ya. Al-hajji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, tidak ada balasan yang tepat bagi haji dan umroh yang mabrur dan mabrurah kecuali surganya Allah. Nah, itu keistimewaannya. Mereka sedang menikmati bagaimana kebenaran ajaran Islam yang selama ini menjadi kajian ilmu, dan saat ini benar-benar merasakan dengan mata kepala sendiri.
Adapun bagi kita yang hari ini berada di tempat kita masing-masing, juga jangan kecil hati, jangan khawatir. Allah membuka media-media berkah yang ditawarkan kepada kita, di mana ada amaliyah Dzulhijjah. Di antaranya adalah pada hari ke-9 ya, kita melaksanakan saum sunnah yang pahalanya luar biasa ya. Saum sunnah ini disebut yang kental dengan Yaumul Arafah. Itu yang disunahnya, yang disunahkannya tanggal 9. Tapi ada juga saudara kita yang dari tanggal 1 juga sudah saum, sampai hari ini juga saum ya. Sampai dengan tanggal 9 yang insya Allah jatuh pada hari Selasa ya. Karena hari Rabu itu Yauman Nahar, artinya hari pengorbanan, yang dimana di dalamnya diisi dengan beberapa rangkaian ibadah secara syariah. Di antaranya adalah melaksanakan sholat sunat Idul Adha lengkap dengan khutbahnya ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban atas nama keluarga kita dan keluarga kita ya. Itu amaliyah Dzulhijjah. Jadi selain kita saum pada tanggal 9, lalu kemudian melaksanakan sholat sunat Idul Adha tanggal 10-nya, lanjut dengan penyembelihan hewan kurban, dilanjutkan dengan 3 hari berikutnya yang disebut hari tasyrik. Dan di hari-hari itu amaliyah berikutnya adalah fadhkurullah fi ayyamin ma'lumat. Banyak-banyaklah mengingat Allah pada hari-hari yang terhitung. Yang dimaksud adalah 10, 11, 12, 13. Fi ayyamin ma'lumat itu yang dimaksud hari-hari tasyrik. Jadi berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sunnahnya takbir itu mengingat Allah itu pada setelah sholat subuh ya, di 1 Syawal. Setelah sholat subuh kita memperbanyak takbir sambil berjalan menuju lapangan tempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan begitu imam berdiri untuk sholat Idul Fitri, maka selesailah takbir dari di hari raya itu Idul Fitri sunnahnya ya. Jadi adapun ada takbiran, nah itu ada juga orang menyebut syiar ya, padahal syiar itu bukan itu. Syiar itu adalah berkurban, syiar itu adalah mengurus ternak, syiar itu adalah berkaitan dengan urusan kurban atau dengan urusan Idul Adha. Wa may yu'azzim sya'airallahi min taqwal qulub. Jadi yang disebut syiar Allah itu salah satunya adalah menyembelih hewan kurban, itu syiar Allah ya. Al-Hajj 36 min sya'airillah lakum biha khair ya. Adapun takbiran itu ada yang nyebut syiar, itu juga barangkali harus pakai dalil ya. Apa dalilnya? Kalau takbiran itu syiar. Nah, kenapa? Karena yang dimaksud walitukabbirullah ala ma hadakum tentu bukan takbiran. Di surat Al-Baqarah ayat 185 ya, Al-Baqarah 185 ada kalimat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu kalimat itu bukan takbiran, tapi kalimatnya walitukabbirullaha, dan besarkan nama Allah itu ala ma hadakum, atas petunjuknya. Apa itu mahadakum? Al-Quran. Jadi tugas kita setelah Ramadan itu adalah membumikan Al-Quran. Nah, karena bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di ayat tersebut kalimat terakhirnya ada kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Itu kalimatnya membesarkan Allah dengan petunjuknya. Artinya kita bagaimana membumikan Al-Quran. Itu intinya. Nah, kalau di surat Al-Hajj ayat 36 dan 37 diulang 2 kali di situ. Ya, kalimat
kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian supaya kalian bersyukur. Nah ayat 37-nya walitukabirullaha ala ma hadakum, sama. Jadi besarkan Allah dengan petunjuknya. Yang dimaksud bukan takbiran di situ, tapi takbir dalam pengertian membesarkan Allah dengan petunjuknya, yaitu bagaimana caranya kita membumikan Al-Quran, bagaimana kita caranya merealisasikan Al-Quran dengan hukum-hukum Al-Quran, bagaimana mengaplikasikan Al-Quran, itu yang dimaksud dengan walitukabbirullah. Adapun takbiran di situ juga tidak ada salahnya. Kenapa? Karena terlebih di Idul Adha diperintahkan dan banyak-banyaklah mengingat Allah pada hari-hari yang terhitung. Yang dimaksud dimulai takbirnya kapan Idul Adha? Yaitu setelah terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada Yaumul Arafah, sampai dengan terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari ya kita. Jadi malam takbiran, malam pertama, malam 10, malam 11, malam 13, dan sampai matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Itu disebut hari tasyrik. Jadi diusahakan setelah sholat fardu, minimal setelah sholat fardu kita bertakbir. Itu cara dan praktek daripada merealisasikan takbir itu. Nah selebihnya adalah besarkan nama Allah dengan petunjuknya. Jadi kita disuruh berjuang gitu, untuk menegakkan petunjuk Allah yang dimaksud Al-Quran. Kenapa? Karena supaya kita sampai kepada tujuan. Sebab kalau membaca petunjuk itu belum pada tujuan, belum tercapai tujuan kita. Allah perintahkan bacalah petunjuk dan Al-Quran menjadi petunjuk. Ketika hari ini kita membaca petunjuk, berarti kita belum sampai ke tujuan. Nah contoh, mau pulang ke Garut misalkan ya, kita baca petunjuknya di mana? Di sini, dari sini ke tol ya, ini jalan tol, padahal ini di tol ini ke kiri, Sumedang, Cirebon gitu. Ya, ini Cileunyi, kemudian Garut, Tasik. Jadi kita ketika membaca itu kita sedang lagi perjalanan. Kalau sudah sampai ke tujuan, tidak lagi baca petunjuk. Betul nggak Pak? Jadi hari ini kita sedang dalam perjalanan menuju kehidupan abadi kita, menuju kampung halaman kita, menuju mudik kita. Kemana mudiknya? Di akhirat nanti mudiknya harus ke surga. Ada syair dari salah seorang penyair ya, wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannami. Jadi tempat kembali orang-orang mukmin, orang muslim itu adalah di jannah, dan tempat kembali orang-orang kafir itu adalah di jahannam. Itu syair ya, sudah dinyanyikan oleh anak-anak. Wa bi anna marji'a muslimin li jananihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannami. Pembalikan jalma Islam kana surga, pembalikan jalma kafir kana neraka. Ya, itu tempat kembali. Wabi'sal masir, wabi'sal mihad, dan banyak ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwa dunia ini adalah sebagai sebuah jembatan perjalanan, media proses menuju tujuan utama, yaitu kampung akhirat nanti. Berarti disinilah berlakunya petunjuk, disinilah pentingnya membaca petunjuk saat ini. Karena itulah Allah terus mengingatkan, walitukabirullaha ala ma hadakum, walitukabirullaha ala ma hadakum. Kalau ada kalimat walitukabirullaha, itu pasti ada ujungnya ala ma hadakum, atas petunjuk Allah. Jadi bagi kita ditambah ya, artinya tidak disalahkan yang melakukan takbiran, tidak disalahkan, tapi ditambah, bukan hanya takbiran, tapi adalah membesarkan Allah dengan atau petunjuknya, atas petunjuknya gitu. Ya. Jadi silakan saja memperbanyak takbir karena kan perintah terlebih Idul Adha.
gitu. Karena tadi sudah jelaskannya. Idul Fitri penjelasannya sebentar, dari mulai sholat subuh sampai dengan imam berdiri naik untuk sholat Idul Fitri itu perbanyak takbir di situ. Tapi kalau Idul Adha dari mulai terbenam matahari tanggal 9 sampai terbenam matahari tanggal 13 itu kita perbanyak takbir. Fadhkurullaha, banyak-banyaklah mengingat Allah. Ya takbirnya mengingat Allahnya dengan zikir ya. Zikir mengingat Allah ya. Bisa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Itu berzikir juga. Tapi ayat ini perbanyak Allahu akbar walillahil hamd seperti itu. Nah, takbir seperti itu perbanyak oleh kita. Di rumah sedang kita istirahat, ya di tempat-tempat terbaik gitu ya. Ya terkecuali kita sedang buang hajat, sedang di air, ya itu mah disesuaikan. Jemaah yang berbahagia. Nah, karena itulah maka Allah menawarkan kepada kita satu media berkah untuk amalia Dzulhijjah yang tadi saya sebutkan. Ada saum tanggal 9, sholat sunat Idul Adha dengan lengkap dengan mendengar khutbahnya, lalu menyembelih hewan kurban atas nama kita dan keluarga kita, lalu memperbanyak takbir di hari-hari tertentu, dan di situ kita perbanyak amal-amal kebajikan yang lain di akhir di bulan Dzulhijjah ini, karena kita akan meninggalkan tahun 1447 dan menyongsong tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Jadi ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Diusahakan bagi yang masih punya utang saum, mudah-mudahan bisa dilunaskan di tahun ini. Ya, masih di tahun 1447 Hijriah. Itu bagi yang punya utang saum yang wajib qada. Beda dengan wajib pijat ya. Kalau wajib pijat tinggal bayar aja. Kalau yang wajib pijat tinggal bayar pijat aja. Tapi wajib qada, berapa hari kita meninggalkan saum di bulan Ramadan, pada jumlah itulah kita saum pada saat ini. Dan nanti setelah hari tasyrik, maka itu terbuka peluang untuk saum kita di bulan Dzulhijjah ini. Diri jemaah yang berbahagia, berkaitan dengan masalah kurban. Kurban ini beda ya, kurban dengan korban ya. Kalau korban dengan perasaan itu korban ini korban. Tapi kalau kurban artinya mendekatkan diri kepada Allah. Iya, dan U juga menentukan ya artinya. Begitu. Ya. Allahu dan Allaha beda gitu. Kalau Allahu itu Allah pelakunya gitu. Kalau Allaha itu kepada Allah gitu. Itu bedanya begitu. Ya Allah. Alhamdulillah tentu beda artinya ya. Nah, itulah dalam kebahasaan. Nah, berkaitan dengan kurban dari kata qarraba yuqarribu qurbana. Artinya sebuah ikhtiar usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu ada yang bertanya, untuk apa kita mendekatkan diri kepada Allah? Kan Allah sudah dekat dengan kita. Apalagi pakai dalil itu surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Wa nahnu aqrabu, dan aku lebih dekat. Aqrab juga pakai isim tabdil, bukan qoroba. Kalau qoroba dekat, tapi kalau aqrab lebih dekat. Jadi tidak ada yang lebih lagi begitu. Aqrabu, wa nahnu aqrabu, kata Allah, dan aku lebih dekat ya kepadamu min hablil warid, lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Jadi saking dekatnya Allah dengan kita, sampai ada ayat seperti itu. Lalu muncul akal pikiran sehat, sedangkan korban untuk apa? Kan Allah sudah dekat dengan kita. Apa jawabannya? Karena disuruh oleh Allah kita berkurban secara syariat. Adapun berkurban secara hakikat adalah bagaimana mengorbankan diri kita. Gitu. Kalau ini kurban dengan bahimatil an'am, dengan hewan ternak. Dan itu diperintah oleh Allah, surat Al-Hajj 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu perintahnya. Jadi jawabannya karena disuruh oleh Allah, gitu aja.
diperintah oleh Allah untuk mendekatkan diri kepadanya. Adapun kalimat tadi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid itu adalah hakikatnya Allah lebih dekat dengan kita lebih daripada tadi kita. Artinya disitulah kita harus mengorbankan secara hakikat, yaitu ego kita atau penyakit hati kita atau sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Nah itu pengorbanannya sesungguhnya secara hakikat. Paham ya? Jadi jangan diadukan dengan syariat, karena berbeda, tidak mungkin bisa diadukan syariat dengan hakikat. Jadi kalau kita ingin mendalami hakikat, dalami dulu syariat. Kalau kita ingin mendalami makrifat, dalami dulu syariat. Sebab kalau kita langsung naik kepada makrifat tanpa paham syariat, tersesat nanti. Ya, gitu. Karena itu maka pahami dulu syariat. Karena itu jalan utama menuju kepada thariqah, hakikat dan makrifat. Nah syariatnya adalah berhaji ke tanah suci. Kurban itu adalah perjalanan menuju haji. Kurban juga perjalanan menuju haji. Dan itu haji secara syariat. Adapun haji secara hakikat adalah bagaimana kita menyelami ke dalam diri kita ke hati yang paling dalam, yang di situ ada satu kedalaman yang dahsyat dan lebih dalam daripada lautan yang paling dalam. Apa tuh? Lub atau lubun, lubuk hati yang paling dalam. Dan ini lebih dalam daripada lautan terdalam di dunia. Ini lebih dalam lagi. Salami diri kita sampai sedalam-dalamnya, gitu ya. Itu tentang haji secara hakikat. Dan hadis secara syariatnya sudah ditetapkan oleh hukum, yaitu pergi ke Baitullah. Surat Al-Imran, surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah, perintah. Jadi jangan membuang syariat. Ada orang yang mendalami hakikat dan makrifat. Ngapain haji jauh-jauh ke sana? Mendingan udah ini. Itu tentu beda lagi konteksnya gitu ya. Jadi jangan dibuang syariatnya. Ada juga yang hajinya ke India, ya, saudara itu aja. Daripada haji ke Mekah, mending ke India. Ada juga hajinya ke Iran, ke Kum, gitu. Ada juga. Ya itu. Mereka dari pemahaman hajinya yang berbeda-beda. Tapi kita kalau berpegang kepada Al-Quran yang ini semuanya pasti tafsirannya sama. Kemana haji itu? Haji itu ke Baitullah dan Baitul Atiq dalam bahasa Al-Quran. Ya. Nah itu hadis secara syariat dan itu tidak berbeda pendapat. Sepakat para ulama manapun ya, di berbagai ormas Islam manapun sepakat haji syariat itu ke dua tanah suci, ke Haramain, baik itu Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Tapi haji secara hakikatnya adalah bagaimana kita menjalani ke dalam diri kita. Maka kurban secara syariat adalah menyembelih hewan ternak kita. Disebutnya bahimatil an'am. Min bahimatil an'am adalah hewan ternak. Dan di situ masuk kategori dalam wacana fikih seperti unta, kerbau, ya, sapi, kambing dan sebagainya. Itu masuk hewan ternak yang dijadikan hewan kurban kita. Itu secara syariat. Adapun kurban secara hakikat adalah mengorbankan sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Karena ada karakter manusia yang bersifat hewan. Ada manusia yang berkarakter seperti syaitan. Gitu. Ada manusia yang berkarakter seperti hewan buas. Ada karakter bahimia, ada wujudnya manusia tapi karakternya bahimia, hewan ternak. Motonya ini adalah yang penting makan, kenyang. Ya. Bagaimana pakaiannya bagus, rumahnya mentereng. Pokoknya urusan keduniawi dan ada di zona nyaman gitu. Dan moto hidupnya makan apa hari ini? Apa yang kita makan hari ini? Itu orang yang karakternya bahimia, yang orientasinya hanya makan, tidur. Nah, masa anak yang lain mah harmoko atau harmolin.
dahar tidur merol ulin jadi itu moto hewan ternak itu begitu. So aja kambing ya, kita lihat siapa tuannya nggak jadi masalah, yang penting dia ya dahar tersebut kanan pagel awalnya bajunya betul gitu ya, gitu. Dan banyak lagi yang lainnya begitu ya, begitu. Udah, moto hidupnya apa yang bisa makan hari ini udah selesai sampai makan. Akhirnya kata Imam Ali, barang siapa orang yang moto hidupnya hanya mikiran isi betul, maka derajatnya tidak akan jauh dari apa yang dikeluarkan dari betulnya. Akhirnya dari perutnya. Kalau kita hanya memikirkan isi perut, maka derajatnya tidak jauh dari apa yang dikeluarkan dari isi perut. Itu kata Imam Ali. Nah karena itu maka manusia yang berkarakter seperti itu adalah berperubahan secara hakikat, sifat itu jauh-jauh. Yang kedua ada manusia yang berkarakter syabu'iyah, itu hewan buas. Moto hidupnya siapa yang saya makan hari ini. Jadi yang menjadi korban gitu. Yang lemah ini jadi korbannya. Kalau dia pemimpin, rakyat jadi korbannya. Kalau dia jadi suami, keluarga, anak istri jadi korbannya. Kalau dia punya kawannya, kawannya jadi korbannya. Kenapa? Karena karakternya karakter syabu'iyah, selalu menyerang, agresif terhadap yang lain. Jadi predator lah. Yang ketiga, ada manusia yang berkarakter syaitoniah. Wujudnya manusia, karakternya setan. Apa kesalahan setan itu? Itu dalam Al-Quran kesalahan setan itu ada 3. Pertama, dia tidak mau sujud kepada Allah. Nah, ya, ketika Allah perintahkan wa yaqulu lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kesalahan iblis, pertama tidak mau sujud kepada Adam sebagai wujud pengakuan secara otoritas Adam sebagai khalifah. Bukan penyembahan, sujudnya ini penghormatan dan pengakuan terhadap Adam, otoritas Adam sebagai khalifah. Dia tidak menerima. Itu satu, tidak mau sujud. Yang kedua, iblis itu mengancam, datang kepada manusia, mengancam, ya, aku datang kepadamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari belakang. Surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 11 sampai ayat 16 itu bercerita tentang kronologis bagaimana pembangkangan iblis terhadap Allah. Ya, dia itu menyatakan akan datang kepadamu, menggelincirkan kamu, gitu. Datang ke suamina, tebenang suamina, datang ke istrina, tebenang istrina, datang ke anaknya, datang ke tetangganya. Yang penting tergelincir di jalan yang lurus. Itu setan memprovokasi datang. Yang ketiga adalah merasa benar dan merasa paling bagus. Ketika ditanya oleh Allah, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau bersujud kepada Adam? Jawabannya dia tegas kepada Allah, jujur. Iblis jawabannya jujur. Ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kalau Adam dianalogkan sebagai nabi yang dalam sejarah itu, berarti di situ adalah Allah berikan otoritas kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk dan kasih sayang Allah kepada manusia. Dan Allah mengangkat manusia, memuliakan manusia. Allah memuliakan anak cucu Adam. Dengan Adam diangkat sebagai khalifah fil ardh. Dan iblis gak senang, gak mau. Akhirnya terjadilah 3 hal. Jadi 3 kesalahan iblis. 1, dia tidak mau sujud kepada Adam. Yang kedua, dia merasa benar, paling benar sendiri, paling bagus sendiri. Yang ketiga, mengancam. Itu kesalahannya 3. So, ada orang lebih ditiru asal ke surga. Lebih ditiru. Nabi Adam saja kesalahannya 1. Itu harus keluar dari surga. Jadi benar-benar surga itu bebas dari kesalahan. Harus benar-benar tidak ada kesalahan. Ketika Adam 1 kesalahan saja, yaitu lupa Adam itu. Kesalahannya hanya lupa. Lupa bahwa oleh Allah dilarang jangan mendekati pohon ini. Tapi karena terkena hasutan, terprovokasi oleh iblis, akhirnya Adam memakan buah secara itu secara histori.
Lalu diaplikasikan kalau Adam itu diri kita pribadi, ya tinggal ukurkan aja sejarah tadi. Ketika kita lahir, ketika kita mumayyiz, ketika kita balik berakal, dan sampai hari ini ketika kita dalam posisi sudah dewasa, gitu. Itu kan ada gulam, ada tiplun, ada walad, ya kan? Ada walad, ada anas disini kan, artinya anas dan seterusnya. Prosesnya kan begitu lah ya. Demikian orang berem disebut gulamun. Gulam itu kan bayi merah. Kulu gulamin murtahinun biakikoti gitu hadisnya. Nabi Ismail berhasil dapat sertifikasi gulamin halim. Begitu dia lahir, Allah berikan sertifikat, yaitu apa? Sertifikat gulamin halim, anak yang santun. Quran surat Sofat ayat 101 102 gitu ya. Nabi Ibrahim ayat 100-nya berdoa, 101 gulamin halim, 102 perintah untuk disembelih gulam itu, anak yang santun itu. Nah itu begitu lahir kita jadi gulam. Sampai berapa hari gulam itu? Kalau di hari itu 7 hari gulam, karena ada perintah akikah. Kalau lebih dari 7 hari naik sampai 5 tahun disebut tiplun. Tiplun kalau anak perempuan tiplah, anak laki-laki tiplun. Itu tiplun itu anak laki-laki. 5 tahun ke situ jadi aulad waladun, anak laki-laki, bintun, anak perempuan, waladun. Nah udah dewasa kita disebut rijal. Rijal ini bisa jadi pemimpin, jati diri kita, suami, bagi punya jadi pejabat publik, itu rijal gitu. Dan itu semuanya anas, ujung-ujungnya sampai menuju kepada kematian gitu. Itu istilah-istilah dalam Al-Quran lengkap ya, jadi bikin seperti itulah. Nah kemudian tadi yang terakhir, wujudnya manusia tapi karakternya karakter kemanusiaan. Dan ini yang harus kita upayakan, kita perjuangkan, yaitu wujudnya insaniah, karakternya karakter insaniah, karakter kemanusiaan, di mana manusia ini fitrahnya adalah fitrah daripada agama, mencari agama yang benar, dan itu fitrah manusia. Karena itu ketika kita ingin jadi pambagusna, ingin kalau rumah ingin paling bagus, kendaraan ingin yang paling bagus, pakaian ingin paling bagus, semua makanan paling enak, itu fitrah manusia, ingin yang terbaik karena Allah menyuruhnya. Makanlah yang terbaik, pakailah yang terbaik, ambillah yang terbaik, begitu. Karena kalau kita hari ini ingin selalu baik, berarti fitrah kita jangan dibuat, itu tidak bisa dilawan. Itu fitrah kita. Termasuk mencari agama yang benar, yaitu agama yang fitrah. Paham ya? Nah, berkaitan dengan perintah kurban, secara bahasa kurban ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan kurban yang disyariatkan oleh Allah. Bukan budaya, bukan adat istiadat. Kalau hanya adat istiadat dan budaya tidak ada pahala. Tapi ini adalah perintah dari Allah secara syar'i. Cuman harus paham bahwa hubungan kurban itu nyambung dengan tauhid. Kenapa harus nyambung dengan tauhid? Banyak orang yang berkurban bahkan korban, tetapi untuk selain Allah. Ada membangun ini, walaupun ada yang membenarkan, ada ustadz yang secara tradisi membenarkan, kayak apa namanya? Bikin sesajen gitu ya, itu katanya ajaran Islam. Terus kayak membangun darahnya di bahasa Sunda dikeceret-ceret lah gitu ya, darahnya ini kan ke pondasi, itu juga bagian dari tata cara orang. Nah itu agama katanya. Ya kalau ditarik-tarik mah dicocok-cocokologi mah ya cocok baik. Jadi cocokologi gitu, cocok-cocok gitu. Sedangkan kita beramal harus sesuai dengan apa at-tanzil yang turunkan Allah. Wal amalu bit-tanzil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal amalu bit-tanzil. Dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Ya. Nah, kalaupun orang tua kita, nenek kakek dulu karuhun kita melakukan seperti itu, kita tinggal tanya sekarang, ada nggak perintahnya kayak begitu di Al-Quran atau di ajaran Islam? Kalau tidak ada, ya berarti itu bukan lahir dari sebuah ajaran agama, tapi mungkin sebuah adat atau tradisi.
Kalau tradisi ujung-ujungnya rame dan terame. Tapi kalau syariat benar atau salah, hak atau batil. Kenapa? Karena ujungnya pahala. Jadi kalau ibadah tanya dalil, kalau budaya tanya akal sehat, gitu aja udah. Simpel kan? Gak usah mempersulit diri. Ini urusan budaya, tanya akal sehat. Akal kita nyambung ke situ. Contoh, ini budaya harus menyembelih hewan kurban, kepalanya ditanam di situ, organ yang lainnya diruang di situ, ditanam di situ. Tujuannya apa? Supaya nggak geger, ulah juga Bu. Tanya akal sehat. Itu tanya akal sehat kalau itu budaya. Tapi kalau itu agama, apa perintah ibadah, tanya dalil. Itu aja simpel. Kalau ada dalilnya berarti benar ini dari agama. Kalau tidak ada dalil, tanya akal sehat. Itu ya. Nah, jadi banyak sekali. Saya dengan tidak mengangkat hal-hal yang bersifat isu-isu ru'iyah, enggak. Nah, ini kan kebenaran, kita berbicara dalil. Kayak tadi kurban. Boleh kurban dengan ayam? Boleh. Ayam, kita sudah punya kambing, ayamnya punya 1.000, 100.000 ayamnya, boleh? Boleh, jual dulu ayamnya, berikan kambing. Karena ayam bukan hewan ternak, itu mah hewan unggas. Bapak punya perikanan, Pak, punya Cirebon, punya perikanan nih, punya lele sekian ton dengan ikan nila, boleh? Boleh, jual dulu lele dan ikan nilanya, beliin sapi. Karena sapi itu hewan ternak begitu. Jadi kurban itu sudah ditentukan waktunya, sudah ditentukan jenis hewannya, gak bisa diganti dengan uang. Kalau akal sehat harga sapi 20 juta. Kalau 20 juta itu diinfakkan aja lah, berapa ke panti, ke yayasan. Masuk kurban tidak Pak? Masuk kurban tidak? Tidak, karena itu diganti dengan uang, dan kurban tidak bisa diganti dengan uang. Gitu. Ya itu mungkin infak yang lain boleh lagi. Dan ditentukan penyembelihannya juga. Akal sehat kita berpikir, cenah ya korban orang becik aya nawe ngarang kayak begitu pulang Idul Adha teh orang lain maka karek ka masjid saya sate saya gulai. Lebih dulu nyembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Jadi kurban tidak? Jadi kurban sedekah. Tidak jadi kurban yang sifatnya makbulah. Gitu. Jadi barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha maka dia termasuk sunat. Sunatnya sunat berarti doa sunat gitu dan bersedekah. Bagus itu. Kalau banyak umat ya sebelumnya sembelih dulu tapi tidak termasuk kurban secara makbulah. Itulah hanya kurban sedekah saja. Boleh sebelum sholat disembelih itu mah sedekah. Dan setelah sholat 3 hari berikutnya disebut hari tasyrik itu kurban makbulah. Tapi pada tanggal 16-17 kemudian ayah alisana orang korban tengkeleh dihubungkan dengan acara keluarga, misalkan sudah lepas hari tasriknya nggak masuk kurban, itu maksudnya sedekah saja. Sama dengan zakat fitrah juga begitu. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ini beda, harus sebelum. Maka itu zakatul makbulah. Tapi kalau mengeluarkannya setelah sholat Idul Fitri, itu sedekatun minas shadaqah. Begitu ketentuannya. Jadi kalau ini tradisi atau budaya penyembelihan ini berarti tidak ditentukan syarat rukunnya. Begitu. Tapi karena ini adalah agama dan syariat, maka dalil menyertai di situ. Berarti penyembelihan hewan kurban itu nyambung dengan tauhid kita. Karena di surat Al-Hajj 34 itu kalimatnya falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kalimatnya walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurusmallahu ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid. Ada garis bawahi, fa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, kepadanya lah kalian tunduk patuh berserah diri terhadapnya. Aturannya begitu kalimatnya. Jadi perintah kurban ini betul-betul nyambung dengan syariat, nyambung dengan tauhid gitu. Tidak ada unsur kemusyrikan di situ, apalagi penyembahan untuk selain Allah, yaitu untuk berhala. Kayak di tempat saya di sana di daerah Garut Selatan,
pesisir ya. Bumi nu Allah, laut nu Allah, ngasih ikan Allah, yang ngasih keamanan di situ Allah, semua Allah. Ari nyubuhan ka Nyiro Kidul ternyambung. Subuhan ka Juri ternyambung. Gitu. Itu dan tiap tahun diadakan acara seperti itu. Ya kenapa? Karena berangkat dari tradisi. Kepala kerbau dihanyutkan ke laut. Apa tujuannya? Supaya Nyi Ratu bager dari laut. Sini laut mati Allah di Nyi Ratu. Akal sehat. Gitu. Nah ini kan manusia itu kan gitu tadi dia nyambung kan. Jadi acara itu kalau acaranya sebatas ramai meriah dan masuk kategori kearifan lokal, nah itu mah mungkin urusan duit di situ Pak. Urusan ekonomi. Gitu. Kalau urusan syariat nyambung dan itu adalah tidak masuk syukur. Kenapa syukur? Karena nasihat. Allah yang ngasih semuanya, wajar kalau bersyukur kepada Allah. Lalu Nyi Ratu ngasih apa? Ya itu contohnya kan begitu. Jadi kalau hidup tanpa bimbingan ilmu dan petunjuk, begitu kan. Jadi tersesat. Kenapa? Karena tadi kita masih dalam perjalanan, belum sampai tujuan. Jemaah yang berbahagia. Jadi inti daripada ibadah kurban itu saya tidak akan ngambil bikinnya ya, karena risalahnya sudah paham semuanya. Intinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang sudah ditentukan oleh Allah. Jangan kita membuat cara sendiri. Bagaimana teknisnya? Tinggal perdalam saja Ahad 36. Tinggal perdalam saja Ahad 36 itu teknisnya ya. Disembelih sesuai dengan kondisinya. Kalau unta berdiri terikat, kalau sapi disesuaikan dengan keadaannya. Begitu. Bagaimana cara bacaan menyembelihnya? Ya. Kalau di ayat itu cukup Allah, maka sebutlah nama Allah di saat menyembelihnya. Dan saya sering mempraktekkan Pak. Sapi sakumah gagah perkasaannya sapi besar tinggi dan itu kalau dibisikkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau ada yang sapi enakan, sapi ngamuk Pak. Itu karena kita lupa kepada Allah bukan karena sapi. Dan ketika kita bisa menjatuhkan sapi, bisa menggugurkan sapi, bukan kehebatan kita. Lihat Al-Had 36-37 diulang 2 kali. Kadzalika sakharnaha lakum la'alakum tashkurun. Yang kedua, kadzalika sakharnaha lakum walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Diulang 2 kali, kami tundukkan hewan itu untuk kalian. Karena apa buktinya? Bukti kita dimuliakan Allah. Kalau Bapak ingin tahu apa bukti kemuliaan kita sebagai manusia, pertama, alam ditundukkan untuk manusia. Manusia bisa berjalan di lautan, manusia bisa terbang ke angkasa, manusia bisa apa saja. Allah berikan kemampuan kepada manusia. Kenapa? Karena alam dan sekitarnya ditundukkan Allah untuk manusia. Wasakhkhara lakum syamsa wal qamar ya. Wasakhkhara lakum syamsa wal qamar da'ibain. Wasakhkhara lakum laila wan nahar. Ditundukkan oleh Allah apapun yang ada di alam ini. Termasuk hewan kurban kita. Termasuk binatang. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu bagi kalian. Dalam sapi lu agung lebusin ngamuk nama katahan sapi orang Pak. Betul enggak? Coba. Ada sapi yang pernah di daerah mana disembelih, lepas kan jalan-jalan tuh di kota. Panik orang itu, iya begitu. Nah jadi bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menundukkan unta-unta itu, hewan-hewan itu untuk kita supaya kita bersyukur kepada Allah. Begitu maksudnya. Karena itulah sebut-sebut nama Allah. Ya. Ketika dibelinya Bismillah, ketika disembelihnya Bismillah, ketika sudah jadi sate kan makanya juga Bismillah. Alhamdulillah. Jadi semuanya perlu dengan doa dan anugerah dari Allah agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Nah itu ya dari sisi wacana fikihnya seperti itu, tatanan fikihnya seperti itu. Dan tidak apa namanya kalau masuk ke ranah pemahaman itu pasti harus begini begitu harusnya. Tapi kalau masuk ke ranah akidah simpel saja. Yang penting hewannya sesuai dengan kategori. Menurut Ibnu Abbas
Yang terbaik hewan itu yang pertama istisman. Apa itu? Gemuk. Yang kedua istihsan, baik kasep gitu ya, atau gelis, boleh, batinya juga boleh. Yang ketiga adalah istidom, besar. Bukan hanya mahal, tapi juga besar. Itu menurut Ibnu Abbas. Karena jangan besar, kamar mau besar, ya mereka detik dengan terang pantas gitu. Nah, jadi itu memberi pedoman dan panduan Ibnu Abbas. Istisman, istihsan, istidom. Nah, yang penting ya tidak ada hal yang 4 hal dalam hadis itu yang cacat dalam fisik itu boleh. Terus hari ini masih juga ada Pak umat Islam yang pemahamannya masih, dogmanya masih kuat dan paradigmanya sempit gitu. Ada ibu-ibu, saya ibu beda-beda giringan kurban sapi, ya kira hiji deui gitu. Jadi itu deh besar selama istri pamegat menjadi kemana? Ya cek campur we aya pamegat, aya istrina saking nama hiji, aya pamegatna aya genep, aya 5, nah kira hiji. Terus cenah gimana kan nanti di akhirat teh cenah eta jadi tutumpakan urang cenah eta korban teh. Di akhirat teh jadi kendaraan kita, cenah abdi lah awewe cenah teh nyala sorangan. Itu cenah nu korban teh pamegat kumaha eta? Lieur kan kita hadapi kitu mah. Terus nanti itu kan jadi kendaraan kita. Nah kalau kita yang terbanyak ngambil satu paha kanan atau paha kiri belakang depan, kayak di akhirat itu benar ngetiru sepuluh kelihatan jadi macam-macam Pak. Kenapa? Nggak usah nggak noming itu di kampung mah. Ustaz nggak noming itu ngaji nate angus, jangan gaul dengan orang-orang yang pintar, akhirnya pemahamannya kejiwali itu sampai terjadi kurban gara-gara eta nu genep lalaki hukum dan abdi mah istrinya lira kayak kumaha tuh kan kayak gitu teh cenah Pak abdi teh cenah tumpak sapi cenah jadi nah di tengah nah di hareup nah di pangtukanna lupa pikirannya Pak. Kenapa? Karena dia memodoti itu perusahaan jadi dongeng lebih dominan ketimbang syariat. Nah itu bahayanya. Abdi dijualin ke kubur sampai ke Nabi Ismail disembelih oleh Ibrahim, Kiresel berubah jadi domba. Tadi pikiran tegak itu akal sehat. Jadi terus terbawa pikiran di sejarah Nabi Ismail Bismillahirrahmanirrahim disembelih lalu berubah jadi domba. Maka jadi duit orang Jepang makan. Jangan sate yang wajah hitam berubah. Itu dari perubahan itu teh. Begitulah keadaannya. Tidak kata Quran itu. Nabi Ismail dibaringkan dia, Nabi Ismail disembelih dia, tapi di situ karunia Allah, di situ kehendak Allah. Begitu disembelih, ya Allah terimalah kurbanku. Itu tidak mempan gitu ya. Artinya Allah keburu memanggilnya wala dainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ru'ya kadzalika najzil muhsinin. Kabur digerok Allah Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Kalau kita berangkat dari Quran, tentu tidak kayak tadi simsalabim dulu disembelih berubah jadi domba, bukan begitu. Ya kalau lihat dari Al-Quran, surat Shofat, surat 37 dari ayat 99 sampai ayat 112. Di situ kronologis terjadinya cerita Allah menyembelih dan Ibrahim menyembelih Nabi Ismail lewat mimpi. Gitu. Maka tanggal 8 disebut Yaumul Tarwiyah, hari mimpi. Tanggal 9 disebut Yaumul Arafah, hari pengenalan diri, sampai masuk ke relung hati paling dalam, kenal jati diri kita sampai menemukan keputusan yakin kepada Allah. Besoknya tanggal 10 disebut Yaumul Nahar, hari pengorbanan, hari haknya dilaksanakan. Dan 3 hari berikutnya hari Tasyrik, itu hari pesta. Kenapa? Dia mendapat lulus dari ujian, mendapat kemenangan, dan di situ satu keluarga menyembelih kambing, lalu kemudian dia berpesta kambing 3 hari berikutnya, begitu. Ya, jadi disebut hari Tasyrik, hari yang berserikat kepada hari Nahar, hari pengorbanan, dan di situ kita bersekeluarga makan daging. Sebagai apa tujuannya? La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya adalah tujuan berkurban itu satu, agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur, la'allakum tashkurun. Yang kedua, min sya'airillah, menegakkan, mengagungkan syiar Allah. Yang ketiga,
Walitukabbirullaha ala ma hadakum, membesarkan Allah atas petunjuknya Al-Qur'an. Dan yang keempat, wabasyiril muhsinin, gembirakanlah orang yang berbuat kebaikan. Kenapa baik? Karena kita punya rasa kepedulian dengan sesama kita, berbagi daging kepada saudara kita. Karena itu yang berhak makan daging kurban ada 3 kategori. Pertama, fakulu minha, yang kurbannya. Yang kedua, wa'atimul qani'ah, beri makan orang yang tidak meminta di sekitar kita, kirim. Yang ketiga, wal mutar, yang meminta kepada kita. Mintanya bagaimana? Bisa bentuk proposal, bisa bentuk WA, bisa SMS, bisa calling langsung ke panitia. Itu namanya kategori al mutar. Atau panitia sendiri meminta kepada yang berkurban untuk bisa dipasahkan lebih dulu untuk para panitia. Itu masuk kategori al-mutar. Boleh meminta. Dipersulit. Atau panitia masyarakat di mana? Haram. Nah itu kayak sulit kayak gitu. Maka kalau dikembalikan pada Al-Quran, 3 kategori. Masuk yang mana nih? Masuk yang kurbannya, ambil. Yang tidak meminta, kasih. Yang meminta, kasih. Selesai. Adapun ada kalimat min ba'isal fakir, ada orang fakir miskin, itu bukan tahsis, bukan pengkhususan, tetapi tansis, skala prioritas, penegasan gitu. Ya. Itu skala prioritas saja fakir miskin itu. Karena ada ungkapan kita, orang mah bisa dahar daging tiap hari, mana nama dahar daging 1 tahun sekali. Nah, eta pertimbangan logisnya begitu. Bukan tahsis, bukan pengkhususan, bukan. Khusus ke fakir miskin enggak, yang kaya raya juga boleh makan daging itu. Bahkan non muslim pun boleh dikasih daging. Ada di lingkungan kita ada non muslim, kirim. Nerima, syukur dan nerima, enggak apa-apa, jangan dipaksa. Yang penting menjalankan syariat dan jaga aturan Islam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga Allah memudahkan kita di beberapa hari ke depan. Allah memudahkan kita untuk menjalankan syariatnya, meninggikan syiarnya dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita yang akan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci, mudah-mudahan bisa meraih predikat haji yang mabrur. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk dipanggil oleh Allah pada masa-masa yang akan datang insyaallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.